Ustadz Hamim. Ya, Mas. Ya. Maaf, saya nggak dengar sejak tilawah tadi. Sekarang saya juga belum dengar ini. Tapi mudah-mudahan suara saya terdengar. Silakan Pak Hamim untuk memulai materinya. Oh, okay. Suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah Pak. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil baradil kiram. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang saya hormati, khususnya Bapak Ibu, pimpinan IAIM, dan segenap jajaran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam forum pengajian menyambut Ramadan dengan tema yang langsung ya, yang langsung dengan isi di Al-Muktamar. Yang tema kita sesuai dengan misi itu membentuk pribadi unggul berkemajuan pada bulan Ramadan. Yang telah kita ketahui bersama bahwa pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk puasa, dan puasa yang kita lakukan itu ada hasilnya. Hasilnya diungkapkan dengan la'allakum tattaqun. Jadi hasil dari puasa Ramadan itu adalah bertakwa. Yang bertakwanya menggunakan fi'il mudhari' ini menunjukkan proses. Bahwa dengan puasa Ramadan kita itu mengalami peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah Ramadan menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih berbaik pada sebelumnya. Yang takwa ini, kalau kita telusuri penggunaannya dalam Al-Quran, memiliki pengertian 4 prinsip. Prinsip yang pertama, ya, pengertian takwa itu adalah prinsip kesadaran. Ketika takwa dihubungkan dengan Allah, wattaqullah, itu berarti kita memiliki kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kemudian, takwa itu pengertiannya adalah prinsip mental. Prinsip mental dari takwa itu diungkapkan di awal Al-Baqarah. Setelah menjelaskan orang-orang yang bertakwa, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa itu mentalnya adalah mental al-muflihun, mental pemenang. Yang dengan mental pemenang itu kemudian mendapatkan falah. Yang falah itu ya bukan sekedar pengertiannya itu kejayaan. Menurut Al-Farouk, falah itu pengertiannya adalah
al-fauzu bima fihi ghayatu solahil hali. Memperoleh segala yang menjadi puncak kebaikan, keadaan semua bidang kehidupan. Jadi orang yang bertakwa itu mentalnya adalah mental pemenang, harus memperoleh puncak kebaikan, keadaan kehidupan. Sehingga kehidupan beragama itu berarti puncak kehidupan orang yang beragama. Kalau syukur, ya puncaknya syukur. Kalau khusyuk, mencapai puncaknya khusyuk. Nah, kalau ekonomi itu kemakmuran, mencapai puncak keadaan baik ekonomi itu adalah kemakmuran. Yang untuk itu mentalnya mental pemenang. Terus kemudian pengertian takwa yang kedua adalah prinsip proses. Itu harus menempuh proses. Prosesnya itu ya itu ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa yang menjadi sebaik-baik bekal itu adalah proses dalam pengertian pengendalian diri. Sehingga dalam hidup ini kita harus memiliki bekal, dan itu pangkal dari segala bekal, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Terus kemudian pengertian takwa yang keempat adalah prinsip hasil. Jadi takwa itu ada hasilnya yang nyata, yang terukur, bukan hanya sekedar omongan yang kalau di akhirat hasilnya itu jelas. Orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, di surga dan dikelilingi. Ada yang mengatakan uyun ini jamak dari mata air, dan Anda yang memahami jamak dari ain. Kalau mata air ain, kalau ain itu bidadari, bidadari. Sehingga orang yang di surga itu ya, orang yang bertakwa di surga dengan dikelilingi mata air, mata air. Nah, mata airnya bukan mata air mata, tapi mata air madu. Adik-adik suka es krim ya, Sumbawa cukup panas kan? Itu berarti ya, mata air madu, mata air es krim, mata air susu. Maaf kok saya terkunci ya. Tapi mudahan suara saya masih bisa terdengar. Oke. Suaranya sangat jelas, Pak Hamim. Ya, alhamdulillah videonya sudah terbuka lagi. Ya. Dan untuk takwa yang menjadi hasil dari puasa Ramadan itu adalah takwa dalam pengertian proses. Proses yang pangkalnya tadi itu mengendalikan diri. Sehingga puasa kita itu berhasil apabila kita meningkat dalam kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan mengendalikan diri itu merupakan salah satu unsur dari kecerdasan emosi yang menentukan kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Regulasi diri.
Jadi kalau kita itu bisa mengendalikan diri, maka kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita bisa mengatur mau jadi orang bahagia atau orang sengsara. Jadi bahagia itu pilihan, bukan takdir. Contoh konkretnya ya, 4 tahun yang lalu di Bantul, Yogyakarta. Ada siswi SMK diputus cinta. Terus kemudian dia minum cendol dawet. Kalau di Sumbawa disebut apa ya? Di Bima disebut apa? Cendol kalau dawet dicampur baikon. Nah, itulah. Putus cinta, minum dawet dicampur baikon, maka kemudian innalillah mati. Tapi yang lain diputus cinta, EGP. Emangnya gue pikirin. Maka diputus cinta, ganti pakaian, serta tersepeda motor ke mall untuk cari gebetan baru. Itu bukti bahwa kebahagiaan itu pilihan, bukan takdir. Yang itu tadi, ya, bahagia atau sengsara itu juga karena pilihan, itu berarti berhubung dengan kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Ketika diputus cinta, bangkit atau terpuruk. Ketika nilai ujiannya C, itu bangkit atau terpuruk. Maka itu tergantung pada kemampuan mengendalikan diri, termasuk kemudian mengendalikan diri untuk membentuk pribadi yang unggul berkemajuan. Sehingga pengajian kita ini puasa kita yang kita lakukan 3 hari lagi atau 4 hari lagi, itu bisa membuat kita mengendalikan diri supaya diri kita terbentuk menjadi pribadi unggul berkemajuan. Jangan menjadi pribadi yang lemah. Jangan menjadi pribadi yang pecundang. Jangan menjadi pribadi yang ada di belakang. Termasuk tadi jangan menjadi pribadi yang berada di belakang dalam kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjadi orang yang bahagia. Jadi dalam bersyukur kita itu berada di depan karena kita mampu mengendalikan diri kita untuk menjadi bersyukur. Untuk bahagia kita juga berada di depan untuk menjadi orang yang bahagia karena kita bisa mengendalikan diri kita untuk bahagia. Itu dengan bisa mengendalikan rasa. Cuma sayangnya dalam pendidikan kita, pendidikan rasa itu belum ditekankan. Dan itu ya harusnya itu ditekankan. Kita menjadi pribadi yang memiliki rasa, syuur, yang good feeling. Yang rasanya itu baik, yang rasa baik itu dalam surat Yunus, itu yang rasa itu sukanya pada fadlullah, keutamaan, hal yang membuat menjadi utama, dan rahmat Allah. Dan rahmat Allah, hal yang bisa memenuhi kebutuhan untuk mensejahterakan diri di dunia dan di akhirat. Yang pribadi unggul berkemajuan itu ada ya ajarannya dalam yang ajaran itu tentang kepribadian yang Islami. Kepribadian Islami itu kategorinya apa, terus ciri-cirinya apa. Pribadi yang Islami itu ya, dikelompokkan menjadi 3 kelompok yang harus menyatu dalam pribadi seseorang.
Yang pertama itu adalah pribadi rahmat. Yang pribadi rahmat ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya dengan lantaran rahmat Allah lah lintalahum. Kamu lemah lembut kepada mereka. Jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah di dunia ini ukurannya adalah menjadi pribadi rahmat. Yang pribadi rahmat itu meliputi beberapa sifat. Sifat yang disebutkan pertama adalah lintalahum. Pribadi yang lemah lembut. Dan ditegaskan, lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kamu itu keras, kaku, berhati kasar, maka mereka meninggalkanmu. Sehingga berarti apa? Dari penjelasan ini, pribadi yang lemah lembut itu adalah pribadi yang disenangi, terutama oleh orang-orang yang kenal dengan orang yang pribadi lemah lembut itu. Mengapa orang yang berpribadi lemah lembut itu disenangi? Karena orang itu lembut ucapannya. Jadi kalau misalnya ucapan memanggil, itu memanggil yang lembut, yang menyenangkan. Dan Nabi itu memberi contoh kan, meskipun kepada istrinya sendiri, Nabi memanggil dengan panggilan yang disenangi oleh istrinya. Nabi memanggil Aisyah dengan Ya Humairah. Hei perempuan yang berpipi merah. Padahal kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, kalau memanggil, berkomunikasi dengan keluarganya, itu tidak adil. Itu di Ali Imran ya. Di Ali Imran 152 ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berkata kepada kerabatmu, adillah. Meskipun yang kamu ajak bicara itu adalah kerabatmu. Itu menggambarkan bahwa orang-orang Arab ketika itu, ketika berkomunikasi, berkata kepada keluarganya, tidak adil. Itu berarti menghinakan, sehingga tidak menyenangkan. Itu abad ke-7. Wong abad ke-21 saja, kalau jenengan pernah baca buku ayat-ayat cinta, itu di situ diceritakan seorang suami yang bertengkar dengan istrinya di pasar, maka panggilannya itu adalah panggilan yang merendahkan, yang menghinakan. Panggilan yang menghinakan itu apa? Ya bintal baghi. Al-baghi itu ya. Kalau sekarang sudah dihaluskan PSK. Ketika belum dihaluskan dulu, kalau di Jawa disebut lonte. Kalau di Sumbawa disebut apa? Kalau PSK kan perempuan pekerja seksual. Dulu kasarnya itu lonte. Ketika saya kecil ada bergenggek. Itu kasar banget. Nah, itu kan menghinakan banget. Ya bintal bahi. Kalau suami marah, wahai anaknya lonte.
Terus kemudian yang kedua, panggilan yang menghinakan itu ya syarmutoh, bandit. Kalau di Jawa untuk bandit penjahat paling buruk itu disebut dengan bajingan. Kalau di Sumbawa disebut apa ya? Di Bima disebut apa? Weh, bajingan. Nah, itu merendahkan banget. Terus kemudian khinzir. Itu bukan sekedar babi, cueleng. Weh, cueleng kamu. Nah, itu abad ke-1 itu seperti itu. Apalagi pada zaman Nabi dulu. Nabi tidak mau melakukan itu. Nabi lemah lembut memanggil dengan panggilan yang menyenangkan, yang dipanggil itu. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, panggilan dengan pasangannya sudah menyenangkan belum? Maka supaya lintalahum, maka setelah pengajian ini resolusi membangun tekad. Saya memanggil istri saya dengan panggilan yang menyenangkan. Memanggil suami saya dengan panggilan yang menyenangkan. Kalau selama ini Bapak Ibu, terus kemudian rembukan nanti. Yuk gimana ya, kita manggilnya apa ya? Api Mami, Abi Umi, ya, itu kesepakatan supaya saling menghormati. Itu jadi ucapannya itu lembut menyenangkan. Sikapnya itu juga sikap yang lembut. Gitu. Kalau adik-adik pulang dari kampus ke kos atau ke rumah dalam keadaan capek, menutup pintunya pelan-pelan atau membanting, daun pintunya dibanting, duel. Gitu. Terus kemudian bawa tas, tasnya ditaruh pelan-pelan, dirak secara baik-baik, atau raknya itu kemudian dilempar, dibuang ke tempat tidur. Suaranya gedebuk membuat orang sakit. Orang merasa tidak nyaman. Itu sikap yang tidak lemah lembut. Terus kemudian sikap berjalannya gimana? Kalau di Jawa ada sikap berjalan itu yang gemblelengan. Petentengan begini-gini, membusungkan dada, sombong. Nah, Nabi itu kalau berjalan itu dengan menunduk seperti orang yang menuruni bukit. Nabi itu juga lemah lembut hatinya. Nabi itu kan sentuh penderitaan orang lain. Sehingga dalam surat atau itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaikum. Ya. Jadi Nabi itu amat sangat merasa berat apa yang dialami oleh umatnya, terus kemudian amat sangat menginginkan kebaikan. Sehingga kalau Nabi itu menyentuh, melihat orang pengemis, yang mengemis, Nabi itu tersentuh hatinya. Sehingga dalam kisah yang populer itu, ya, Nabi itu menyuapi pengemis di pasar yang memaki-maki Nabi terus-menerus sampai Nabi wafat. Itu karena Nabi itu orang yang lembah lembut hatinya. Terus kemudian yang kedua, kemudian fa'fu anhum. Nabi itu pemaaf. Nabi tidak pendendam. Kalau ada orang yang menyakiti, orang yang buruk kepadanya, maka kemudian dimaafkan. Dan Nabi cenderung tidak memberi pelajaran, seperti pengemis yang memaki-maki Nabi itu kan meskipun berbuat buruk, Nabi terus-menerus memaafkan. Nabi tidak menaruh dendam. Terus Nabi itu juga wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan kepada mereka. Berarti Nabi itu tidak suka melaknat, mau mengutuk, gitu. Ya. Jadi Nabi tidak mau mengutuk. Gitu.
Sehingga kalau orang melakukan kesalahan, maka kemudian Nabi mendoakan baik supaya diampuni. Ini adik-adik kalau diputus cinta, nanti kira-kira piye? Kira-kira gimana itu? Mendoakan buruk, melaknat atau mendoakan baik? Kalau mendoakan baik, ya aku terima keputusanmu, memutus cinta aku, dan aku doakan supaya engkau mendapatkan jodoh yang lebih baik daripadaku dan menjadi keluarga sakinah berdasarkan mawaddah warahmah. Nah, kalau seperti itu bisa wastaghfir lahum. Tapi kalau melaknat gimana? Aku sudah berkorban membelikan baju kamu berapa, traktir kamu makan berapa, masih tega-teganya kamu memutus cinta aku. Mudah-mudahan kamu matinya disambar geledek, disambar petir. Itu bukan wastafirlahu. Dan Nabi tidak mau melakukan itu. Terus kemudian sifat Nabi yang berikutnya itu berarti yang keempat ya. Wasyawiruhum fil amri. Nabi itu bermusyawarah dengan sahabatnya. Berarti Nabi itu orang yang terbuka, menerima usul, menerima masukan orang lain. Meskipun Nabi itu memiliki sifat fatonah, amat sangat cerdas. Dan dengan kecerdasannya, dan meskipun Nabi itu tahu solusi, jalan keluar dari persoalan yang beliau hadapi, tapi Nabi memilih untuk bermusyawarah. Nabi meminta sahabatnya untuk memberi masukan-masukan. Termasuk yang populer kan itu toh, ketika Nabi itu mau perang Badar, maka kemudian bagaimana menghadapi pasukan musyrikin yang mendatangi Madinah untuk memerangi Nabi dan sahabat itu. Dan Nabi menerima usulan supaya menyambut mereka dalam peperangan di Badar, yang di Badar itu ada oase. Sumber air di tengah padang pasir. Dan itu dengan perhitungan yang cermat itu. Kaum musyrikin Mekah kurang persediaan airnya. Maka kemudian mereka ingin segera mengakhiri perang. Ketika segera mengakhiri perang, maka perhitungannya tidak cermat. Maka ketika tidak cermat, Nabi dan para sahabat yang bisa berhitung dengan cermat, maka karena persediaan airnya banyak, bisa memenangkan peperangan tadi itu. Terus yang berikutnya, fa'idha azamta fatawakkal alal. Nabi itu memiliki sifat yang kelima, memiliki kemauan yang kuat. Jadi azam itu tekad. Tekad itu kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat itu meliputi apa? Meliputi cita-cita yang tinggi, disiplin, tidak menyerah, tidak putus asa, selalu optimis. Sehingga adik-adik ini yang masih muda ya, ini memiliki azam meniru Nabi. Itu berarti memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, terserah sesuai dengan minatnya yang sudah dimiliki sekarang. Syukur-syukur minatnya itu menjadi pengusaha. Dan pengusahanya tidak hanya tingkat lokal, tapi tingkat nasional. Sehingga dengan tekad cita-cita yang tinggi, nanti lahir konglomerat dari Bima. Saya juga pernah dapat itu ya, share di grup WA itu. Ada anak
dari NTB, ya, cita-citanya adalah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Oh, luar biasa, cita-cita tinggi. Sehingga kalau cita-citanya itu jadi imam, jangan hanya jadi imam di tingkat kampung, tapi jadi imam di masjid besar, syukur di masjid Mekah, Madinah. Kan luar biasa itu. Kalau menjadi politisi, ya, sampai jadi presiden, cita-cita yang tinggi. Dan disiplin untuk menempuh itu, baik disiplin waktu maupun disiplin kerja, tetap optimis, meskipun gagal berkali-kali. Cuma juga azam, tekad yang kuat dengan cita-cita yang tinggi itu harus dibarengi dengan fatawakal Allah. Dengan memiliki sifat yang keenam, sifat tawakal. Sifat tawakal itu bukan pengertiannya itu pasrah total, pasrah bongkoan, tapi sikap tawakal itu adalah sifat menerima diri. Jadi setelah memiliki cita-cita yang tinggi, berusaha maksimal, optimal, maka kemudian setelah usahanya maksimal, ya hasilnya kemudian diterima. Karena sudah maksimal. Ketika cita-citanya ingin jadi anggota DPR pusat, tapi kemudian mentok di DPR kabupaten, kota, ya diterima. Sebab kalau tidak bisa menerima diri, maka itu kemudian tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Jadi salah satu rukun dari supaya kita itu bisa bahagia, kita bisa menerima diri kita setelah kita berusaha maksimal. Saya kemarin menghadiri acara wisuda, ada S1, itu IP-nya 4,00. Itu berarti kan A semua itu. Bisa jadi adik-adik ada yang cita-citanya IP-nya 4,00. Boleh saja bercita-cita 4,00 itu. Tapi kemudian ketika kenyataannya 3,51, ya dimaki usai. IP-nya rendah, nilai rendah, yang disalahkan hanya udah dan kilo. Kuningnya. Ini disebutkan lebih dulu. Kita itu ya dalam hidup ini mencari apa yang disediakan oleh Allah di akhirat. Surga, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan. Dan itu ya, itu untuk mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah tadi itu diungkapkan dengan wabtaghi, ibtaghi. Ibtaghi itu tidak sekedar mencari, tapi mencari sampai dapat. Yang mencari sampai dapat itu berarti kita itu punya ukuran. Jadi ukuran dekat dengan Allah itu apa toh? Jadi ketika itu mendapatkan bagian di akhirat, kita itu dekat dengan Allah. Dan ukuran dekat dengan Allah itu apa? Jadi kalau di hadis
Kan disebutkan takin naro walau bisakti tamrotin. Hindarilah neraka meskipun hanya dengan separuh butir kurma. Kok separuh butir kurma ini kok berharga sekali toh ini untuk menghindarkan diri kita dari neraka? Karena separuh butir kurma itu bisa jadi membuat isi perut orang ada isinya. Jadi kalau dalam tasawuf ya ditekankan sekali memberi makan orang yang kelaparan itu. Jadi dalam tasawuf jalan untuk mendekat makan orang yang kelaparan. Dan orang yang kelaparan itu berarti memang betul-betul membutuhkan untuk makan. Sehingga belum tentu ya, itu ketika kalau di Jawa, di Jogja itu ya, orang yang sedekah Jumat berkah itu dengan memberi itu bungkus nasi untuk orang-orang yang berjamaah sholat Jumat. Dan itu belum tentu. Ya. Belum tentu jamaah sholat Jumat itu menjadi orang yang kelaparan. Karena itu akan lebih baik ya, apabila kita itu memberi sedekah makan, maka itu dicari orang yang benar-benar kelaparan. Dan ini ya, berarti mendekatkan diri pada Tuhan, ukurannya itu kalau kita itu peduli pada orang-orang yang menderita. Dan Al-Quran itu jelas banget, kalau kita itu tidak peduli, tidak berpihak kepada orang yang menderita, khususnya anak yatim dan orang-orang miskin, termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'am. Apakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Itu berarti orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menterlantarkan anak yatim dan orang miskin. Mereka dibiarkan kelaparan. Mereka dibiarkan tidak bisa sekolah. Mereka dibiarkan untuk tidak bisa berobat ketika sakit. Itu mendustakan agama. Tapi ya, ketika kita itu mencari apa yang diberikan oleh Allah di akhirat sampai dapat, kita jangan lupa balatangsa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan nasibmu. Ini nasibnya disebut dengan nasib, bukan hadun. Itu pengertiannya nasib itu adalah nasib yang membuat tinggi derajat kehidupan di dunia. Oke, kita mengejar kebahagiaan di akhirat. Kita jangan melupakan nasib kita memiliki bagian yang tinggi dalam kehidupan ini. Sehingga dalam agama, dalam ibadah, nasib kita, kedudukan kita itu tinggi sebagai orang yang beragama. Dalam ekonomi, itu status kita dalam ekonomi juga tinggi. Termasuk muzaki, pemberi zakat. Dan diusahakan jangan menjadi mustahik, berhak menerima
zakat. Di masyarakat kita juga memiliki kedudukan yang tinggi menjadi orang-orang yang zakat. Mulai jadi ketua RT, RW, ada enggak ya di Sumbawa, RT, RW, syukur bisa menjabat, lurah, dan lain-lain, dan seterusnya. Yang secara sosial pun kita itu harus sosial tinggi. Sehingga kita jangan berada di posisi sosial yang rendah. Yang untuk itu, ya, supaya kita itu mendapatkan apa yang disediakan Allah di akhirat, memiliki bagian yang tinggi dalam kehidupan kita di dunia ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita itu harus berbuat baik. Yang ayat itu diperintahkan sebagaimana Allah telah memberi kebaikan kepadamu. Jadi kita itu memberikan kebaikan, melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan kepada kita, memberikan kepada kita. Yang itu tidak mungkin. Karena pemberian Allah itu tak terhitung, bahkan tak terbatas. Dan ketika kita itu tidak mungkin, sebagaimana Allah membuat itu, sehingga ada ulama. Ada ulama yang memahami kama, sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepadamu itu, kamanya itu diartikan litaklil, menyatakan alasan, berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang sebetulnya tidak harus ditakwilkan seperti itu. Memang kita itu meskipun terus-menerus memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita berikan, tidak bakalan bisa tak terhitung, tak terbatas seperti Allah. Tapi kita bisa memberi kebaikan, melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan dan memberikan kebaikan. Yaitu gimana caranya? Allah itu memberi kebaikan, melakukan kebaikan kepada kita secara terus-menerus, tanpa ada hentinya. Meskipun kita itu kadang-kadang melakukan keburukan, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Mungkin baru saja kita kirim share di WA memaki-maki orang, itu keburukan. Kita melecehkan orang, kita mengganggu orang. Kita masih ada itu. Tapi kita itu diusahakan supaya terus-menerus melakukan kebaikan. Sehingga dalam hidup kita ini, itu kita harus melakukan dalam bahasa manajemennya, itu berarti kita harus melakukan never ending process of ihsan. Melakukan kebaikan yang tanpa ada akhirnya. Kita terus-menerus melakukan kebaikan sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sakit dengan rasa kesakitan yang paling berat pun kita berusaha untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena kita melakukan never ending of ihsan. Sehingga misalnya kita sudah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi kita masih bisa melantun kado. Maka ketika kita sakit, dalam sakit paling parah sekalipun, kita memberi kebaikan dengan mendoakan supaya orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kaum muslimin, muslimat, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua itu pribadi muhsin sampai seperti tadi itu ya.
supaya kita sebagai pribadi muslim itu melakukan never ending process of ihsan. Terus yang ketiga, ini pribadi unggul. Yang pribadi unggul itu ditegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66. Ayat 65 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak saya baca semuanya. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jadi pribadi unggul itu dalam ayat itu disebutkan apabila di kalangan kamu ada 20 orang yang tangguh. 20 orang itu yaghlibu bisa mengalahkan 200 non-muslim. Jadi unggulan itu, ya, pribadi unggul itu ada ukurannya. Ukurannya apa? Orang Islam itu karena orang yang bertakwa, mentalnya itu harus mental pemenang. Tadi sudah sebutkan. Dan dalam kenyataan, mental pemenang itu harus diwujudkan. Di awal Islam, Muslim kalahkan non-Muslim. Yang dulu di zaman Nabi dalam perang tanding. Perang tanding, perang dengan senjata tradisional, pedang, tombak, terus saling berhadapan-hadapan. Dan itu standarnya ketika itu pribadi unggul, 1 prajurit Muslim mengalahkan 10 prajurit non-Muslim. Terus karena itu berat, maka kemudian ayat 66 itu standarnya diturunkan. Al-ana khafafallahu ankum. Sekarang Allah memberi keringanan kepadamu. Fa'iyakum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kamu ada 100 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain. Harus bisa mengalahkan 200 non-muslim yang menjadi musuh. Dari standar diturunkan tadi itu, 1 muslim mengalahkan 2 non-muslim. Yang dulu dalam perang tanding, 1 prajurit muslim bisa mengalahkan 2 prajurit non-muslim. Dulu dalam perang tanding, sekarang disesuaikan dengan perang dalam tanda petik yang dilakukan sekarang. Perang sekarang itu perang ekonomi, perang informasi, perang ilmu. Maka berarti sesuai standar yang sudah diturunkan Allah itu, sekarang orang Islam harus bisa mengalahkan non-muslim dalam produktivitas, dalam kemampuan menghasilkan jasa yang bisa membuat unggul. Dan itu standarnya itu ya. Produktivitas 1 muslim itu bisa mengalahkan produktivitas 2 non-muslim. Misalnya, adik-adik yang kuliah membaca buku. Itu kalau mahasiswa BIMA 1 tahun itu selesai membaca berapa buku? Berapa, Mas Anwar? Indonesia, mahasiswa Indonesia itu rata-rata hanya selesai membaca buku 1 tahunnya itu 6 buku. Itu kalah dengan Thailand, Malaysia 16 buku. Kalah jauh dengan negara-negara maju yang 1 tahunnya bisa menyelesaikan rata-rata 60 buku. Sehingga adik-adik, kalau jenengan itu mau menjadi pribadi unggul, itu berarti produktivitas jenengan itu
2 kali lipat dibandingkan dari produktivitas non-Muslim. Nah, Pak dosennya dan Bu dosennya, ini gimana produktivitasnya? 1 tahun bisa menghasilkan berapa makalah? Berapa artikel di jurnal? Bisa menghasilkan berapa buku? Itu ya, kalau kita menggunakan standar dalam Al-Quran ini, berarti kita sebagai dosen Muslim itu harus bisa mengalahkan produktivitas dosen non-Muslim dalam menghasilkan buku. Kalau non-Muslim 1 tahun bisa menghasilkan 1 buku, maka kita bisa menghasilkan 2 buku. Gimana adik-adik? Itu berat apa ringan? Gitu. Kalau berat ya paling tidak itu ya, kita produktivitas kita Muslim itu sama dengan produktivitas non-Muslim. Jangan sampai ya, kita itu kalahin nemen, itu loh ya. Dan itu kalah nemen, kalah yang sungguh kalah yang sebenar-benarnya kalah itu kita alami. Umat Islam itu jumlahnya hampir 2 miliar. Yahudi itu 14 juta. Ini yang menang siapa ini? Yang 14 juta Yahudi atau 2 miliar orang Islam? Kalau saya tanyakan ke mahasiswa saya, itu rata-rata menjawab kita kalah, Pak. Jadi 2 miliar dikalahkan oleh 14 juta. Itu berarti berapa? Itu berarti 1 Yahudi bisa mengalahkan berapa? Bisa mengalahkan ratusan ribu. Terus kemudian ini kalau di Malaysia pernah ada yang menulis artikel di Hong Kong. Yang itu seorang Tionghoa menyatakan bahwa 1 orang Tionghoa itu menanggung 40 orang Melayu. Jadi 1 Tionghoa di Malaysia itu produktivitasnya mengalahkan 40 orang Melayu. Kalau di Indonesia itu pernah ada mantan pejabat yang keceplosan. Jadi itu pekerja dari pribumi Indonesia itu 7 pribumi kalah oleh 1 dari pekerja asing. Nah, mari Anwar ya, ini kita unggul dalam produktivitas. Baik dalam kemampuan menghasilkan barang maupun mengambilkan jasa. Mekaten ya, kurang lebihnya mohon maaf, sudah 0922. Kalau sampai 9.30 tinggal 8 jam. Monggo, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus Saya nggak dengar lagi ini Mas Anwar. Begitu. Terus baik, Bapak Ibu sekalian, serta adik-adik mahasiswa, tadi kita sudah mendengarkan secara bersama penyampaian materi dari Ayahanda Dr. Hamim Ilyas MAG. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu beserta adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Maju di depan atau pakai mic.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Alamsyah, Prodi PAI semester 2. Langsung saja pertanyaannya. Di sini saya ingin mengetahui, ini khususnya untuk kita semua, sebenarnya apa pokok-pokok yang sangat berpengaruh terhadap kita semua, khususnya untuk membimbing diri kita dalam menguatkan iman dan takwa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih. Alamsyah, mahasiswa Prodi PAI semester 2. Mungkin langsung saja Ayahanda untuk dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi pada pokoknya seperti yang saya katakan tadi, yang paling pokok, pokoknya pokok, awalnya awal dalam proses untuk kita menjadi baik, termasuk supaya lebih beriman, adalah kemampuan mengendalikan diri. Sehingga kita itu harus memiliki kemampuan mengendalikan tinggi, yang tinggi setinggi-tingginya. Sehingga ketika itu kita mau menjadi betul-betul al-mu'minun, orang-orang yang benar beriman, kita harus bisa mengendalikan diri supaya bisa benar-benar beriman. Yang untuk bisa mengemban diri itu ya, kalau selama ini iman itu pengertiannya ya, yang kita pelajari dalam kitab ilmu kalam itu kan atas bil qalbi wal amal wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Membenarkan dengan hati, mengakui, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada yang mengamalkan definisi iman ini tidak pas. Seperti para bomber Bali itu. Jadi mereka itu melakukan pengeboman, itu mereka, wah ini saya sudah beriman. Karena saya sudah amal bil jawarih. Mengamalkan dengan anggota badan. Maka karena itu perlu ya, supaya iman sekarang ini lebih inspiring, lebih menginspirasi, maka kita perlu memberi definisi iman dengan berdasarkan kata yang digunakan untuk membentuk iman. Iman itu kata kerjanya, madinya adalah amanah. Fi'il mudhoreknya adalah yu'minu. Amanah yu'minu imanan. Amanah itu kata kerja transitif. Muta'addi. Dibentuk dari kata intransitif. Kata yang lazim. Dan itu lazimnya sulasi mujarotnya adalah amina ya'manu. Sehingga amina ya'manu ada tambahan hamzah menjadi amana yu'minu. Amina ya'manu itu masdarnya ada 3. Yang pertama amina ya'manu amnan. Yang kedua amanan. Dan yang ketiga amanatan. Amnan itu adalah dalam Mu'jam Mufradat Al-Fat Al-Quran diberi pengertian dengan tuma'ninatun nafsi wa jawalul khaufi. Aman dan damai. Kalau amanan itu adalah al-halah allati yakunu alihil insan minal amni. Keadaan aman dan damai yang dialami oleh manusia. Kalau amanatan itu pengertiannya adalah
ma ya'manu alaihil insan. Apa yang berdasarkan padanya orang menjadi merasa aman dan damai. Itu berarti kepercayaan, amanah, trust. Sehingga iman itu kalau diberi pengertian dari kata yang digunakan untuk membentuknya, maka iman itu pengertiannya adalah kepercayaan yang bisa membuat orang merasa aman dan damai. Terus yang kedua, kepercayaan yang membuat orang berkeadaan aman dan damai. Dan yang ketiga, iman itu membuat orang menjadi amanah, bisa dipercaya. Beriman itu sendiri. Jadi dalam hadis kan terlihat la imana limal la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Terus yang kedua, yang dibuat memiliki kualitas itu adalah keluarga orang yang beriman. Sehingga keluarga yang diidealkan adalah keluarga yang sakinah. Salah satu kualitas dari sakinah itu adalah keluarga yang merasa aman dan damai dan keadaannya aman dan damai. Yang ketiga adalah komunitas, di mana orang yang beriman itu bergaul dengan tetangga. Ini hati-hati. Hadisnya luar biasa itu ya. Hadisnya itu ya, yang paling ringan itu ancaman orang yang tidak baik dengan tetangga padahal dia beriman tuh wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Malla ya'munu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Terus ada yang lebih tegas dari itu. Laisa bimu'minin alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak termasuk orang yang beriman, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Dan yang ketiga, la yadkhulul jannata malaya manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukannya. Itu berarti komunitas. Yang keempat adalah masyarakatnya. Terus ya, sehingga negara yang diidealkan dalam Al-Quran itu adalah baladan aminan. Negara yang aman dan damai. Terus juga al-balad al-amin, negara yang amanah, negara yang menjamin hak-hak warga negara. Yang keenam adalah umat manusia secara keseluruhan. Sehingga ada hadis afshus salam. Tebarkanlah perdamaian. Yang perdamaian itu adalah membuat manusia aman dan damai. Terus kemudian yang ketujuh yang dibuat aman dan damai itu adalah makhluk Tuhan, termasuk hewan, gitulah. Sehingga dalam hadis orang yang mengikat kucing dan kucing itu tidak bisa mencari makan sendiri dan tidak diberi makan oleh tuannya sehingga mati kelaparan, maka orang yang mengikat kucing tidak memberinya makan dan kucing itu mati kelaparan, maka orang itu masuk neraka. Sehingga Mas, jadi untuk tadi itu ya menjadi benar-benar beriman, kita itu mengendalikan diri kita supaya kita sebagai pribadi aman dan damai. Keadaannya aman dan damai, menjadi pribadi amanah. Keluarga kita juga seperti itu sampai
hewan pun merasa aman dan damai dengan kita. Dan itu mau nggak mau, kita harus bisa mengendalikan diri, yang kita usahakan bisa bertambah dengan puasa Ramadan yang kita jalani. Makaten, Mas Anwar. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hamim. Kami berkali-kali mengucapkan terima kasih banyak. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi dan peneguhan tarjih dengan dosen-dosen AIK. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan pahami juga ada kegiatan menjadi bagian dari kegiatan itu dan kami memang Saya diwakili oleh wakil ketua. oh ya alhamdulillah. Kalau begitu kita Karena buka lagi sesi pertanyaan kalau begitu. Kalau Pak Hamim masih punya waktu, ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik mahasiswa? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kami para dosen yang mau bertanya silakan. Silakan Pak Kiai kita Pak Ustadz Irwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yaya Anwar Sadat dan tentunya Waalaikumsalam. Ayahanda Dr. Hamim Ilyas MAG selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa hadir kembali ke Bima nantinya insya Allah. Mungkin ini bukan pertanyaan Ayahanda, tapi mungkin ini harapan mudah-mudahan. Insya Allah, amin, amin. Ya, Mas. Amin, amin. Mudah-mudahan ini harapan kami dan kami sangat bersyukur karena kami melihat rupanya ada ulama muda kita di Muhammadiyah warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Januar mati Pak Utawar mati aja. Baik, tadi Pak Kiai kita Ustadz Irwan hanya memberikan pernyataan saja, mungkin tidak bertanya beliau, hanya mau dihubungkan dengan permintaan beliau bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu bisa dihadirkan di Bima. Nanti akan berkomunikasi dengan Majelis Tablik PP Muhammadiyah, Pak Fatur Rahman. Insya Allah PP Muhammadiyah itu bisa menghubungkan dalam hal ini. Insya Allah ya. Di Zoom ada yang mau bertanya? Adik-adik mahasiswa yang masuk secara online. Halo? Ada yang angkat tangan? Raise hand. Kalau kelihatannya tidak ada lagi yang mau bertanya, ini Pak Dokter sudah paham semua Pak Dokter Hamim. Sebelum kita menutupi atau mengakhiri kegiatan ini, kami persilakan dulu kepada WR3 untuk memberikan kalimat penutup pada kegiatan ini, karena Pak Rektor kami sedang rapat dengan Badan Pembina Harian. Pada kesempatan ini akan sesi penutupnya diwakili oleh Pak Dr. Ikhlas selaku WR3. Kami persilakan Pak. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang saya cintai, ini memang menjadi problem ya. Kita itu belum memiliki mental pemenang, terus kemudian dengan pribadi Islami dengan 3 kelompok sifat tadi itu, Rahman, Muhsin, dan Unggul. Dan ini menjadi PR kita semua, itu gimana pribadi Islami dengan 3 kelompok sifat tadi itu kita dapat hidupkan di keluarga kita. Sehingga sifat-sifat rahmat, sifat-sifat muhsin, dan sifat-sifat unggul itu ada dalam keluarga kita.
Kalau keluarga-keluarga kita sudah seperti itu, maka masyarakat akan memiliki sifat-sifat seperti itu, dan bangsa kita juga memiliki sifat-sifat seperti itu. Dan kalau kita bisa berhasil, maka ya, perjuangan li'i'la'i kalimatilah itu bisa kita wujudkan. Kita tidak bisa meninggikan kata Allah itu kalau kita tidak memiliki kepribadian Islami dengan 3 kelompok sifat tadi. Mekaten kirang langkungipun demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Hamim. Sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kami persilakan kembali kepada WR3 untuk menyampaikan kalimat penutup. Silakan. Mohon izin Ayahanda. Terima Monggo-monggo. kasih Pak Kiai Anwar Sadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Dr. Hamim Ilyas yang kami muliakan, beserta Ketua Lembaga AIKA, dosen-dosen senior ayahanda saya, singkatnya hadirin jamaah yang berbahagia. Di sesi penutup ini ada beberapa hal titipan dari Pak Rektor kami menyampaikan. Pertama, terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda kita bersama atas kesediaan waktunya untuk memberikan pencerahan bagi kita masyarakat Bima khususnya, dan juga ada yang lewat daring juga ternyata Pak Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenaan, baik yang menyangkut pelayanan kami maupun pada konektivitas teknis yang sering ini timbul tenggelam gitu. Ya, inilah resiko teknologi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini adalah komitmen dakwah digital Muhammadiyah bahwa mudah-mudahan terus Pak Ketua AIKA ya, terus dilakukan, karena pencerahan-pencerahan seperti ini adalah mutlak menjadi kebutuhan primer bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Saya kutip beberapa poin, tadi saya highlight beberapa poin dari ayahanda, itu menarik sekali ya. Jadi kebahagiaan itu adalah pilihan. Jadi kamu mau bahagia atau tidak itu pilihan. Ya. Dan pilihan itu tergantung dari kemampuan kita mengendalikan diri. Itu. Jadi pilihan untuk bahagia itu adalah tergantung dari kemampuan kita mengendalikan diri. Dalam bahasa psikologisnya itu adalah self-esteem-nya. Jadi itu ya. Jadi orang yang bunuh diri kasusnya di Jogja dan di beberapa tempat itu sebenarnya itu pilihan. Dia pilih untuk bunuh diri. Sebenarnya dia bisa tidak membunuh dirinya sendiri dan dia bisa bahagia dengan catatan dia kendalikan emosinya. Dia kendalikan dirinya. Kemudian yang terakhir yang menarik sekali tadi ayahanda luar biasa. Bahwasannya pribadi unggul, pribadi hebat itu harus tumbuh dalam atmosfer keluarga kita agar menjadi titik epicentrum kebahagiaan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih ayahanda, mutiara-mutiara yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak pada WR3 dan lebih khusus lagi kami berkali-kali sampaikan mengucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada ayahanda kita Dr. Hamim Ilyas. Insya Allah kami akan mengundang lagi pada waktu-waktu yang lain, tentu dengan tema yang berbeda. Sekian, mari kita menutup pertemuan pada kesempatan ini dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun bareng ya. Mohon maaf saya izin live. Nggih, Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Matur Monggo. suwun sangat, Pak. Nggih. Sama-sama. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat, Mas. Nggih, amin amin Allahumma amin.